dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Anis Fauzi dari Pemuda Gaptek Channel. Hari ini kita akan membahas kembali seputar kesiapan menghadapi CPNS dan P3K. Khususnya hari ini secara khusus kita akan membahas kembali tes bakat skolastik P3K tahun ini. Setelah mengikuti video ini, teman-teman akan mengetahui strategi belajar yang tepat untuk mempersiapkan diri menghadapi tes bakat skolastik ini, dan juga teman-teman akan mengetahui contoh-contoh soal yang ada pada tes bakat skolastik untuk menghadapi seleksi P3K tahun ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update terbaru. Oke, langsung saja kita mulai untuk tes bakat skolastik ini untuk persiapan P3K tahun ini. Ya, kita mulai dengan kata-kata motivasi dari Anthony Robbins yang mengatakan, bertemunya persiapan dan kesempatan membuahkan hasil yang kita sebut dengan keberuntungan. Jadi, keberuntungan itu adalah bertemunya persiapan dan kesempatan. Oleh sebab itu, persiapan kita untuk menghadapi tes P3K ini dan juga CPNS tahun ini ya, dan dibukanya kesempatan formasi lowongan CPNS dan P3K ini semoga membuahkan hasil yang kita sebut dengan keberuntungan tadi, yang membawa keberuntungan buat kita semuanya. Amin. Ya, penting untuk kita ketahui bahwa materi pada tes P3K ya itu sedikit berbeda dengan CPNS ya. Jadi secara umum tidak ada SKD lagi ya, tidak ada tes seleksi kompetensi dasar ya teman-teman, tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya kompetensi bidang ya atau teknis, dimana di sini terdiri dari bidang kompetensi teknis ya, tes bakat skolastik yang akan kita bahas pada hari ini ya, dimana didominasi untuk bagian penalaran, kemudian tes manajerial, sosiokultural, dan tes wawancara ya. Walaupun bentuknya wawancara, tetapi semuanya ini menggunakan sistem CGT atau CAT ya. Kemudian tes bakat skolastik ini terdiri dari 40 soal teman-teman ya, dan durasinya adalah 60 menit ya. Ini informasi dari Kemendikbud pada bulan Desember ya. Namun pastinya nanti kita menunggu informasi dari pusat lagi ya. Hanya saja ini bisa sebagai ancang-ancang untuk kita mempersiapkan diri lebih baik lagi di dalam seleksi ASN ini ya, khususnya bagian P3K. Ya. TBS adalah tes bakat skolastik, merupakan tes yang berkaitan dengan penalaran atau logika ya. Tidak masuk secara khusus pada mata pelajaran ya, ketika kita sekolah dari SD sampai SMP itu ataupun sampai kuliah ya, tidak ada mata kuliah atau mata pelajaran khusus yang namanya TPS. Tetapi yakinlah ya bahwa semua materi yang ada itu sudah pernah kita pelajari. Nah, karena tidak ada pelajaran khususnya, maka kita membutuhkan latihan mandiri. Oleh sebab itu, berdasarkan pengalaman dan juga literasi yang saya baca ya, berikut adalah 7 strategi untuk kita belajar TBS ya, tes bakat skolastik. Yang pertama, cobalah mengerjakan soal tahun sebelumnya teman-teman ya. Hal ini penting karena kita tidak tahu ya jenis soal TBS itu seperti apa, khususnya yang baru pertama kali ya. Nah, ini sebagai gambaran awal. Kemudian setelah kita mengerjakan soal tahun lalu sebagai gambaran awal, maka kita bisa memberikan evaluasi teman-teman. Materi apa saja yang belum kita pahami ya, kemudian kita rancang solusinya. Oh, saya harus mempelajari materi ini. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan rancangan tadi, kita masuk di strategi yang ketiga, yaitu kita mempelajari kembali ya materi tentang soal yang sering muncul pada TPS ini yang belum kita pahami. Ya, lanjut pada poin keempat, strategi keempat, buat jadwal belajar dan juga jadwal tryout mandiri ya teman-teman. Kemudian poin yang kelima ya, perbanyak stok soal dengan melihat video-video semacam ini, atau teman-teman bisa mencari referensi soal-soal dari internet. Kemudian yang keenam ya, lakukan tryout mandiri dan evaluasi kembali.
Kemudian strategi yang ketujuh ya, ulangi langkah ketiga hingga Anda yakin ya menguasai semua materi. Ya, jika teman-teman sudah menjalankan 7 strategi ini dan yakin sudah menguasai semua materi, hasilnya maksimal, teman-teman bisa berlanjut pada materi yang lain. Oke, itu tadi 7 strategi belajar TPS pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita akan mencoba mengenal ya teman-teman. Ini adalah contoh-contoh soal TPS ya, tes bakat skolastik yang umum digunakan ya di berbagai kesempatan. Nah, ini nanti bisa menjadi gambaran ya. Saya sudah menyiapkan 9 soal sebagai gambaran awal tes bakat skolastik itu sendiri. Soal nomor 1 kita akan langsung bedah ya. Soal nomor 1 ini adalah soal deret angka teman-teman. Ada 20, 22 ya, 23, 25, 32, 38, titik-titik dan 53 begitu ya. Kalau ada soal semacam ini ya, coba kita tulis dulu. Di sini ada 20, 22 ya, 23, 25, 32, 38, titik-titik dan 53 ya. Ya, kalau kita menerka dari depan sepertinya kesulitan. Kalau ada lubang atau titik-titik di sini ya, maka kita coba terka dari belakang saja teman-teman ya. Nah, kita coba langsung terka ke sini ya, karena sini kosong, ini kosong, jadi tidak bisa kita ketahui polanya. Kita coba 38 ke 53 ini adalah 15 ya teman-teman selisihnya. Kemudian loncat 2 ya, di sini berarti 15 juga ya, 15 juga berarti nah di sini berarti kita sudah dapatkan dia adalah loncat 15. Nah sekarang kita coba mulai dari depan sini, loncat 2 ya, loncat ke 2 ya, dari 20 ke 5 ternyata selesai 5 ya. Kemudian ini loncat 2 ya, berarti di sini juga nanti 5 teman-teman ya, kemungkinannya 5 ya. Kemudian coba ini ya, bilangan yang ini loncatnya 2 juga ke sini ya, berarti ini 10 selisihnya ya teman-teman. 22 ke 32 selisihnya 10, berarti ini nanti loncat 2 di sini ya. Nah berarti 32 tambah 10 berarti 42 ya. Kemudian yang ini tadi 25 tambah 5 adalah 30 ya. Tadi kita dapatkan polanya adalah 5 ya, 10 dan 15 untuk 3 angka. Berarti jawabannya apa? 30 dan 42 ya teman-teman ya, jawabannya ada ya. Berarti jawabannya adalah A teman-teman. Kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Di sini ada soal deret pecahan ya, seperti deret angka tetapi angkanya divariasi menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa? Pecahan campuran itu pecahan yang mengandung bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah berarti untuk mempermudah melihat polanya ya, maka kita harus samakan ya, kita ubah menjadi pecahan biasa ya, pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya ini ya teman-teman, saya hanya mengingatkan ya, ingat kembali bagi teman-teman yang lupa. Berarti ini dikalikan ya teman, 1 kali 10 10 ya, ditambah 5 ini ditambahkan, berarti 15 ya, pernya tetap. Nah gitu ya. Berarti coba kita tulis ulang di sini. Ini berarti adalah 15 per 10, ini 17 per 10, ini 32 per 10, kemudian di sini adalah 30 per 10, di sini 32 per 10 ya. Kemudian di sini 62 per 10, ini 45 per 10, di sini 47 per 10, titik-titik ya, karena titik-titiknya ini di belakang sendiri ya, berarti kita mulai dari depan teman-teman. Nah ini 15, 17, 32. Nah saya curiga ini 15 sama 17 kalau dijumlahkan 32 ya. Oke, kemudian ini ada 30, ada 32, dijumlahkan 62. Nanti ini teratur ya. Nah ini teratur sudah 2 kali, berarti ini dijumlahkan ketemu ini dijumlahkan ketemu ini ya. Kemudian berarti ini dijumlahkan berarti nanti ketemu sini teman-teman ya. Berarti pasti nih ya, sini sudah 2 kali pola, berarti pola ketiga pasti sama. 45 ditambah 47 itu berarti 92, semuanya pernya per 10, berarti di sini ya. Oke. Nah kemudian kita lihat
perubahannya itu 15 30 45, berarti ini adalah kelipatan 15 teman-teman. Ini kelipatan kedua, kelipatan ketiga, kelipatan keempat. Nah, kelipatan keempat berarti 15 kali lipat itu adalah 60 per 10 ya. Berarti sudah ketemu teman-teman. Jadi jawabnya adalah 9 2 per 10 ya kan. Ini dirubah menjadi ini, kemudian ini dirubah menjadi 6. Oke, jawabannya adalah D. Mudah ya teman-teman ya, kalau kita bisa menyederhanakan seperti ini. Lanjut nomor 3, ini ada deret huruf ya. Jadi pertama tadi adalah deret angka, kemudian deret pecahan, kemudian ini adalah deret huruf teman-teman. Nah, cara yang paling mudah adalah kita konversi dulu teman-teman ya. Kita A B C D E F ya, B I C. Nah, ini kita kasih rumus, ini adalah 1 2 3 4 5 6 7 ya, 8 9 10, kemudian ini adalah K L ya, M N O P I R ya. Ini berarti berapa? 11 ya, 12 13 14 15 ya, 16 17 18 ya, R S T ya, 19 20 teman-teman. S T U V W X Y Z ya. Ini saya coba jelaskan secara pelan-pelan ya teman-teman, biar teman-teman mendapatkan insight baru, mendapatkan wawasan baru. 24 25 26 ya. Nah, sekarang FK PR PT. F itu berapa teman-teman? F itu 6 ya. Jadi di sini adalah 6. Nah, polanya ya kita konversi. Dikonversi dari sini kita rubah menjadi angka. Jadi ini 6, kemudian P itu adalah 16, kemudian K itu 11, kemudian R itu 18, R itu 18, kemudian P itu 16, kemudian P tadi 16, sekarang T ya teman-teman, 20 ya. Sini adalah F P A R T T. Nah, ini titik-titik, ini titik ya. Di sini 6 16 11 18 ya, 20 ya. Nah, saya cenderung melihat yang ini teman-teman, melihat ini dulu ya. 16 18 ya, kemudian 18 ke 20, berarti otomatis nanti 20 ditambah 2 ya, berarti ini nanti adalah 22. 22 itu siapa teman-teman? V ya, berarti sini V ya, berarti opsi B dan E salah ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah pola yang ini ya, berarti ada dua pola ini ya, 6 ke 11 ya, 11 ke 16, nah, selalu 5 ya teman-teman. Ini 5, ini 5, berarti nanti 16 tambah 5 21 teman-teman. 21 itu siapa? U ya. Ya, berarti jawabannya adalah UP. Nah, jawabannya adalah D teman-teman ya. Semoga paham ya. Caranya seperti ini, kita harus latihan soal, melihat jenis-jenis pola daripada tes deret huruf. Kemudian kita akan beranjak pada soal berikutnya 4 dan 5, itu adalah deret gambar. Jadi kita tadi sudah deret huruf ya, sekarang deret gambar. Deret gambar ini perlu kita perhatikan. Jadi instruksinya adalah kita disuruh menentukan ya kelanjutan dari pola gambar yang ada. Di sini ada gambar seperti ini ya, nomor 1 ini ya. Nomor 4 maksudnya, nomor 4 untuk yang pola yang pertama. Gambarnya seperti ini ya. Kalau kita amati, apa yang berubah? Ininya teman-teman. Ya kan? Seperti siku ini ya, berubah ya. Nah, ini berubah ya. Berarti ini berputarnya ke searah jarum jam ya. Nah, 90 derajat, 90 derajat. Terus berputar begini ya. Nah, ini begini teman-teman. Nanti berarti berputar lagi ke sini ya teman-teman. Sehingga bentuknya menjadi bagaimana? Menjadi begini ya. Ya, menjadi begini.
Berarti opsi yang tidak begini itu adalah D, berarti D salah ya. Kemudian D salah ya, berarti opsinya tinggal A, C, dan E. Nah, kemudian kita lihat pola yang lain. Pola yang lain di sini dia muncul satu garis di sini ya, muncul satu garis di sini, tapi di sini hilang ya teman-teman. Ini ya, di sini hilang tapi muncul di sini, ya toh, muncul di sini. Kemudian ya, pada pola berikutnya muncul lagi satu garis di sini, ininya hilang ya toh, di sininya tadi hilang. Nah, ini hilang ya. Dan seterusnya. Berarti nanti di sini ya, pada pola berikutnya akan muncul gambar seperti ini ya toh. Gambar seperti ini dengan ininya hilang teman-teman. Tapi pilih ya, ada muncul seperti ini, berarti opsinya adalah A ya atau C teman-teman ya, kalau ini salah. Nah, kemudian ininya hilang ya. Nah, harusnya masih ada ini ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman ya. Tapi yang A salah karena nggak ada ininya ya. Ini kemana gitu ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Pertama yang harus kita amati adalah objek yang berubah itu apanya. Kemudian kita tentukan polanya seperti apa, gitu ya. Kemudian nomor 5 teman-teman, di sini ada sebuah lingkaran, kemudian ya ini ya, ini ada lingkaran, kemudian ini ada lingkaran terus ada segitiga, segitiganya keluar di sini ya, lepas ya. Kemudian pada pola berikutnya muncul segitiga ini sebagai tepinya, kemudian muncul segi 4 ya, segi 4 kemudian keluar. Nah, berarti pola berikutnya nanti segi 4 menjadi tepi teman-teman, berarti jawaban B pasti salah ya. Jawaban D pasti salah. Nah, kemudian ini kok segitiga berubah menjadi segi 4 ya, segi 4 berarti nanti menjadi segi 5 ya, menjadi segi 5 itu yang di dalam ya. Berarti otomatis jawabannya adalah yang D ya. Jawaban yang D yang betul. Kenapa? Karena di sini ada segi 5 1 ya. 1 2 ya, 3 4 5 teman-teman. Segi 5 ya. Begitu ya, nomor 5 ini cukup mudah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian tes penalaran, tes bakat skolastik ini ya, ini juga mengenal pada gambar ya, pengenalan pada gambar, dan juga kita imajinasinya harus digunakan, logikanya harus digunakan ya. Ada soal semacam ini, kemudian gini, kalau kita perpanjang begini ya, maka di sini ini sesungguhnya dia adalah setengah ya teman-teman, ini setengah diagonal ya, ini setengah diagonal. Nah, ini berarti kan persegi ini ya, ini sama ini sama, berarti ini digabungkan jadi satu ya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita pindah ke sini teman-teman ya, sehingga gambarnya menjadi ini loh ya, ini menjadi begini ya, ini semuanya gelap, berarti perbandingannya separuh ya, berarti ini 1 banding 2 teman-teman, karena ini per 16 semuanya, berarti ini 16. Kalau 1 banding 2 16 berarti ya 8 lah ya. Kalau 1 banding 2 maka ini 8 banding 16, ini kan separuhnya ya. Dan disebutnya adalah C teman-teman ya, cukup mudah ya, triknya begitu ya, harus bisa menyederhanakan, mengimajinasi. Nomor 7, jumlah kubus pada gambar berikut adalah titik-titik. Ini ada jumlah, ada sebuah kubus ya, ada beberapa kubus yang disusun sedemikian rupa seperti itu teman-teman. Lalu cara menghitungnya bagaimana ya, ini harus menggunakan logika ya, logika dan urut teman-teman, biar tidak ada yang kelewatan. Jadi ini tak kasih nama 1 ya, ini 2, bentuknya L nanti ya, ini 3, ini 4, ini 5, dan ini 6. Jadi bentuknya yang L, bentuknya yang L ini ya teman. Yang pertama ini berarti dia 1, yang 2 berarti ini ya, berarti ini yang kedua mana, ini ya, 1 ya, 2 di bawah sana 1 ya, berarti ini di 3. Kemudian yang ketiga itu ada ya 1 2 3 4 di bawah 1 5 ya. Nah, berarti ini saluran 1 ya teman-teman. Yang keempat berarti 7 gitu. Yang kelima berarti 9, yang keenam berarti 11. Kemudian sisanya kan ini ya,
Ini misalnya 1 2 3 4 5 6 7 ya, 8 9 10. Berarti nanti ditambah dengan 10. Berarti ini kita jumlahkan ya. Nah, trik menjumlahkan itu usahakan cari yang penggenapan 20-an ya teman-teman. Ini kan penggenapan 9 tambah 10 jadi 20 ya. Nah, ini 3 saya genapkan dulu menjadi 7 menjadi 10 ya. Kemudian 1 tambah 5. Nah, ini adalah teknis menyederhanakan. Jadi kita punya 6 tambah 10 tambah 10 tambah 20 ya. 10 tambah 10 20, 10 tambah 20 40 ya. 40 tambah 6 berarti sama dengan 40. Iya, betul 46. Jawabannya adalah C. 46 ya. Nomor 8. Nah, ini soal tentang silogisme ya, tentang penalaran pengambilan keputusan ya. Penarikan kesimpulan. Guru menugaskan siswa menyerahkan laporan jika praktikum telah dilaksanakan. Jika laporan praktikum telah diserahkan, nilai siswa diberikan. Jadi ini guru menugaskan siswa menyerahkan laporan jika praktikum telah dilaksanakan. Berarti praktikum dulu apa laporan dulu? Praktikum dulu baru menyerahkan laporan. Kalau siswanya sudah praktikum, maka siswa harus menyerahkan laporan. Kalau siswa sudah menyerahkan laporan, maka diberikan nilai oleh guru untuk siswa ya. Sekarang kita lihat opsi A ya. Jika nilai siswa diberikan, guru dapat menugaskan siswa membuat laporan. Kebalik ya. Ini harusnya membuat laporan dulu baru nilai diberikan ya. Nomor 2, laporan praktikum belum diserahkan, berarti nilai guru tidak diberikan. Ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Kita kasih tanda dulu, titik dulu ya. Kemudian nomor C, opsi C ya, jika guru meminta laporan ya, kegiatan praktikum segera dilaksanakan. Wah, ini juga salah ya teman-teman. Ya kan? Jika guru meminta laporan, kegiatan praktikum segera dilaksanakan. Salah, harusnya praktikum dulu baru membuat laporan, bukan dibalik ya. Kalau yang D, nilai siswa tidak diberikan, berarti kegiatan praktikum belum dilaksanakan. Nilai siswa tidak diberikan, berarti kegiatan praktikum belum dilaksanakan ya. Belum tentu juga ya, karena syarat ya, karena syarat dia mendapatkan nilai adalah laporannya diserahkan ya. Laporan praktikum diserahkan teman-teman. Ya, laporan praktikum diserahkan. Berarti ini salah ya, bisa saja laporannya belum dikumpulkan. Kemudian yang E, jika nilai tidak ada ya, kegiatan praktikum tidak dapat dilaksanakan. Ini jelas salah ya. Tidak dapat dilaksanakan, harusnya praktikum dulu ya. Berarti opsi yang tepat adalah yang B teman-teman ya. Yang hampir mendekati tadi D, tapi D ini laporannya ya, syarat nilai ya, syarat nilai itu laporan sudah diserahkan. Bisa saja kan dia sudah praktikum ya, tapi laporannya belum dikerjakan, belum dikumpulkan. Oke, nomor 9 ya. Jika harga LPG 12 kg naik, maka permintaan LPG 3 kg akan naik. Jika permintaan LPG 3 kg naik, maka jumlah LPG 3 kg akan langka. Ternyata jumlah LPG kilogram di pasaran tidak langka ya. Berarti kalau tidak langka, berarti permintaan LPG 3 kg itu tidak naik ya. Kalau tidak naik berarti ya LPG 12 kg juga tidak naik. Berarti jawabannya apa? Harga LPG 12 kg tidak naik ya. Cukup jelas ya teman-teman, tidak perlu saya jelaskan ya. Sudah habis ya. Jadi kita sudah mengenal tipe-tipe soal TBS ya. Ini hanya sampel saja. Jadi yang pertama itu ada deret angka, ada deret pecahan ya, ada deret huruf, kemudian ada pola gambar, dan juga ini tentang bangun ruang ya, spasial teman-teman. Kemudian juga kemampuan menghitung, ini juga logis ya, penalaran logis juga ini teman-teman. Kemudian ini tentang pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan, dan juga silogisme ya, jenis-jenisnya. Oke, sementara itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah mengikuti saya, Anis Fauzi ya, dari Pemuda Gaptek Channel. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar video ini semakin bermanfaat lagi.
ya. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update terbaru dari saya. Terima kasih, saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.